Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hari ini kita mau doa malam. Bersyukur sekali kita semua dapat kumpul kembali. Apapun yang kita lewati hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Kami telah menjalani hari kami ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami bersatu hati mau menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan dan mengangkat doa kami kepadamu. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan biarlah semua doa kami Engkau yang dengar. Sekarang kami mau mulai memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap jemaat yang ada di rumah. Apapun yang mereka hadapi hari ini, mungkin lelah atas kerjaan yang mungkin tidak beres, ataupun ada sakit penyakit ya Tuhan, kami percaya kami telah meninggalkannya semua itu. Kami mau fokus padamu malam hari ini ya Tuhan. Thank you Tuhan. Haleluya. Amin. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Cuma Tuhan katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab
kasih ya Tuhan. Hanya padamu kami berharap ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas negara yang Kau tempatkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas bangsa kami, atas negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati negara kami baik dari ekonomi, politik, hukum semua ya Tuhan. Engkau yang sertai setiap pemimpin, baik yang dari tingkat tertinggi maupun sampai terendah sekalipun ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu, rahmat-Mu tercurah atas negara ini. Kami mengimani ya Tuhan, walaupun dunia mengatakan akan terjadi resesi, akan terjadi penurunan ekonomi, kami percaya Tuhan, di dalam-Mu tiada yang mustahil. Kami percaya perekonomian di Indonesia akan semakin baik dan semakin baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pemilu pada 2024 nanti. Biarlah semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah dari-Mu. Engkau berkati semua ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kerukunan antar suku bangsa, antar agama. Kami percaya Tuhan, kami akan hidup rukun di dalam kasih-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk toleransi, untuk dapat saling memberkati ya Tuhan. Engkau yang berikan kami kemampuan tersebut hanya dari kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita percaya Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Amin. Mari malam hari ini saya mau mengajak semuanya kita menari bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi bersama katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi katakan, dengan gendang ku
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Oke, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang mari kita satukan hati kita angkat lagu pujian satu-satunya yang aku andalkan. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
ini kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau membawa setiap jemaat dari gereja GBI Aviasi di Polonia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin rindu akan Engkau. Biarlah kami semakin hari semakin membutuhkan Engkau di dalam hidup kami Bapa. Bukan hanya datang di gereja setiap hari Minggu, namun setiap harinya kami mencari wajah-Mu Bapa. Setiap pagi ya Tuhan, setiap sebelum tidur ya Tuhan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi jemaat yang bukan jemaat biasa-biasa, tetapi jemaat yang luar biasa di dalam Engkau, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami yang belum percaya akan Engkau Bapa. Biarlah suatu hari nanti orang-orang sekitar kami juga dapat mengenal Engkau berdasarkan apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan ya Tuhan, oleh karena Engkau yang tinggal di dalam kami Bapa. Jadikan kami ya Tuhan bukan orang yang selalu ingin didoakan untuk jadi sembuh, untuk menjadi bebas dari masalah ya Tuhan, tapi biarlah kami justru yang menjadi pendoa bagi setiap orang yang ada di sekitar kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus rajin datang beribadah, rajin berdoa kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Kami mau menghadapi masalah apapun yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kau Bapa yang sangat baik. Kau adalah Bapa yang selalu memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan anak-anak muda di gereja GBI AV ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap anak-anak muda Tuhan memiliki pergumulan Tuhan, persoalan Tuhan, memiliki keluh kesah mereka Tuhan masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong Tuhan dan membantu setiap mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, apapun persoalan mereka Tuhan, ketika mereka datang kepadamu Tuhan, Engkau yang akan memulihkan Tuhan, Engkau yang akan menolong Tuhan segala persoalan apapun Tuhan. Tuhan, kami mengingat Tuhan banyak anak-anak muda Tuhan yang sudah lama tidak hadir Tuhan, yang mungkin Tuhan saat ini Tuhan mereka sudah jauh dari-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan kasih mula-mula-Mu Tuhan kepada setiap mereka Tuhan. Kami merindukan Tuhan mereka hadir untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan mereka datang untuk bersekutu kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga memperoleh anugerah keselamatan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat masa depan setiap anak-anak muda ini Tuhan. Kau berkati studi mereka Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang mereka perbuat Tuhan, Engkau yang buat berhasil Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak muda ini Tuhan, Kau berikan keberanian Tuhan seperti Daniel Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan hati Tuhan yang mau mengasihi-Mu Tuhan. Berikan mereka hati Tuhan yang mau mengampuni sesama mereka Tuhan, apapun permasalahannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan turun urapan kuasa-Mu Tuhan dari sorga Tuhan untuk memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan akan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Baktiar Damani Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai beliau Tuhan semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita satukan hati, tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami kepadamu, kiranya itu menjadi ukupan yang menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami hendak belajar firman-Mu. Tuntunlah kami, terangilah kami, berilah kami kebenaran, sebab kami hidup oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sampai pada pelajaran kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca ayat 9 di bagian depan, nanti berikutnya di tengah khotbah.
dengan judul Mengapa Yesus Naik ke Sorga. Demikian firman Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Tanggal 18 Mei yang akan datang, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi sangat tepat gilirannya sekarang kita belajar dari Kisah Para Rasul ayat ini tentang Yesus naik ke sorga. Saudara, pertama-tama saya mau berkata, Yesus pergi ke sorga tidak dengan cara misterius, tidak dengan cara menghilang atau cara lain yang sukar dijelaskan, melainkan Alkitab mencatat ia terangkat, lifted up, ascended. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi ada saksinya saudaraku. Dan Yesus naik ke sorga ini dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang nyata. Tubuh yang dipunyainya sebelum kematian. Dan tubuh yang sama yang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tubuh itulah yang terangkat ke sorga. Apa artinya saudaraku? Bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang nyata. Fakta. Itu bukan mitos, bukan angan-angan. Berarti hal yang sama akan terjadi pada kita suatu waktu kelak di masa depan. Hal memasuki sorga itu pun adalah sebuah pengalaman nyata juga. Berikutnya saudaraku, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa murid-murid menyaksikan Yesus terangkat naik ke langit sampai batas awan menutupi Yesus atau menyelubunginya. Nah, di sini ada kata awan. Perlu kita catat, ini bukan awan yang biasa Bapak Ibu. Ini bukan awan yang kita lihat sehari-hari di langit, yang bisa ditiup angin, mengandung unsur air, dan dia bisa jatuh menjadi hujan. Bukan awan yang itu. Ini adalah awan kemuliaan Allah. Awan yang sama sudah berkali-kali hadir dalam pengalaman rohani orang Israel, hadir di perjanjian lama maupun nanti di perjanjian baru. Ya, misalnya kita lihat di perjanjian lama ada tiang awan, tiang api. Itu bukan awan seperti yang ada di langit kita pada saat sekarang ini. Kita baca satu ayat tentang awan itu di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 yang berarti kira-kira 700 atau 600 tahun sebelum peristiwa Yesus naik ke sorga. Daniel mempunyai penglihatan soal awan itu dan kaitannya dengan anak manusia. Kita baca Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Penglihatan Daniel ini merupakan penggambaran yang akan menuju ke masa depan tentang seorang anak manusia yang semacam berkendara awan kemuliaan datang menghadap atau datang kepada yang lanjut usianya atau itulah Allah Bapa yang kekal. Jadi saudaraku, Yesus ditutupi awan. Artinya bukan awan biasa, sehingga boleh kita bayangkan saudaraku, sorga sebetulnya bukanlah soal distance atau jarak yang haruslah jauh melewati banyak planet, planet demi planet harus dilalui. Kita tidak tahu persis berapa jarak antara bumi yang kita diami dengan sorga yang didiami oleh Tuhan Yesus. Yang jelas batas penglihatan murid-murid sampai awan menyelubungi, menerima Yesus, dan sampai disitulah batas Yesus selanjutnya berada di dalam sorga di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Slide berikut kita lihat slide nomor 4 tentang awan itu juga dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10.
Ini saya ambil gambar dari media sosial sebagai penggambaran saja, figurasi. Ayatnya berbunyi, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, berarti ini bait Allah, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi awan itu dikaitkan langsung dengan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi pengalaman Yesus naik ke sorga, naik ke langit, diselubungi oleh awan-awan, sekaligus menunjukkan peristiwa ini nyata, sehingga iman Kristen bukanlah mitos, bukanlah angan-angan, sebagaimana ada tuduhan dari beberapa kalangan teolog di era liberal sampai postmodern ini yang berkata Yesus yang diceritakan di dalam kitab-kitab suci, diceritakan dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, kata mereka berbeda dengan Yesus yang sebenar-benarnya ada di dalam sejarah. Hal itu dapat kita bantah, saudaraku, bahwa apa yang dituliskan di perjanjian baru adalah berdasarkan peristiwa nyata, peristiwa historis. Jadi kenaikan Yesus adalah peristiwa historis, faktanya jelas, saksi-saksinya ada. Lagi pula saudaraku, kekuatan saksi ini menjadi spesial karena para saksi itu, para murid, rasul, dan orang-orang percaya pada tahap awal itu, mereka itulah orang-orang militan dengan imannya. Mereka adalah orang-orang berintegritas. Yang disebut saksi di dalam bahasa Yunani menggunakan kata martir. Martir artinya berkorban, saudaraku. Hidup mereka rela berkorban demi kebenaran, demi berita yang mereka siarkan, demi kabar tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Untuk itu mereka menanggung resiko. Itu berarti pastilah mereka memberitakan sesuatu yang benar, fakta yang benar, dan bukan angan-angan atau mitos. Kita masuk lebih lanjut kepada pergumulan mendalami teks kitab Kisah Para Rasul pasal 1 tadi. Jadi untuk apakah Yesus naik ke sorga? Nah, beberapa renungan berikut ini kita akan menyatakan bahwa ia berasal dari sorga, menyediakan tempat bagi kita, memerintah dari sorga dengan melibatkan gerejanya, dan juga kelak ia akan datang dengan cara yang sama seperti ia naik kembali. Jadi pertanyaan pertama, untuk apa Yesus naik ke sorga? Kita jawab dengan pernyataan bukti atau membuktikan bahwa Yesus berasal dari sorga. Dia naik ke sorga artinya dia berasal dari sorga. Dia bukan buatan di dunia ini. Dia bukan ciptaan. Kenaikannya menunjukkan bahwa ia berasal dari sorga. Sebab firman Allah juga menuliskan pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan Logos itu adalah Allah. Artinya Yesus berasal dari sorga. Yesus adalah Allah. Maka sekarang dia naik ke sorga. Itu meneguhkan pengakuan kita bahwa benar Yesus yang kita puja dan sembah adalah Allah yang dari sorga. Itu berarti dia naik ke sorga, dia berkuasa di sorga, saudaraku. Bahkan pengakuan iman gereja mula-mula sudah mengatakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Artinya di sebelah kanan Allah artinya setara dengan Allah, sehakikat dengan Allah, sederajat dengan Allah, sama mulianya dengan Allah. Sehingga Yesus bukan sekedar nabi yang tinggi imannya, nabi yang tinggi kualitasnya, melainkan dia adalah Allah itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Kolose, saudaraku, seringkali saya kutip ayat ini, Kolose 1 ayat 19 berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Jadi dia naik ke sorga, tidak heran saudaraku. Karena dia pemilik sorga, dia penguasa sorga. Dan dia adalah Allah itu sendiri.
Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 45, Rasul Yohanes dengan terang-terangan mengutip perkataan Yesus yang berbunyi, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi kita jawab, untuk apa Yesus naik ke sorga? Dia untuk membuktikan bahwa dia berasal dari sorga. Yang kedua, untuk apa dia naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya kira ayat terkenal sudah sering kita baca, Yohanes 14 ayat 2. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudaraku, selain menunjukkan bahwa Yesus berasal dari sorga, kenaikannya itu juga bertujuan menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi kita, saudaraku. Bagaimana cara Yesus menyediakan tempat bagi kita orang percaya? Itu nanti dijelaskan di dalam tulisan seorang rasul yang disebut Kitab Ibrani pasal 19. Kita lihat ya slide 8-nya. Ibrani 9 ayat 12 berbunyi demikian. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Perhatikan, satu kali untuk selama-lamanya. Kapan itu? Ketika dia naik ke sorga. Ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi kita dapat membayangkan saudaraku, untuk apa Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat dengan cara apa? Dengan membawa darahnya sendiri yang sebagai kurban penebusan bagi dosa yang dimulai dari Taman Eden sampai zaman akhir di masa yang akan mendatang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Yesus naik ke sorga itu menyediakan tempat, itu sebetulnya penggambarannya ada dalam tata cara pernikahan orang Yahudi. Pernikahan orang Yahudi itu biasanya tradisinya adalah pada tahap pertama mempelai pria dengan iring-iringannya datang ke rumah kekasihnya, berjumpa dengan keluarganya, dan di situ dia akan memberikan mahar, mas kawin kepada kekasihnya itu. Sesudah rangkaian acara yang pertama itu, maka kemudian si mempelai pria kembali ke rumah orang tuanya. Tidak langsung terjadi pesta pernikahan atau resepsi, melainkan dia pulang dulu. Nah, di dalam kegiatan dia pulang ke rumah orang tuanya itu, mempelai pria orang Yahudi akan mempunyai kegiatan namanya menyediakan hupah. Hupah itu kalau di dalam bahasa Indonesia kira-kira pelaminan, tapi kurang pas hanya pelaminan tempat duduk, tapi itu juga berupa kamar, maka dalam bahasa Inggris disebut mansion. Menyediakan tempat di rumah orang tuanya. Menyediakan hupah, menyediakan pelaminan, menyediakan mansion di rumah orang tuanya. Dan sesudah itu selesai, kurang lebih 1 tahun kemudian sejak kunjungan pertama tadi, mempelai pria dengan iring-iringan yang lebih besar, dengan orang tuanya, keluarganya, rombongannya, akan datang lagi ke rumah mempelai perempuan untuk menjemput, membawa kekasihnya itu ke hupah yang sudah disediakan di rumah orang tuanya. Figurasi seperti itu terjadi pada Yesus Kristus. Ketika kedatangannya yang pertama dia telah memberikan mas kawin atau harga penebusan atas kita, yaitu darahnya sendiri. Yang ketika dia naik, dia bawa konfirmasi itu telah tuntas hukum Allah. Hupah dosa adalah maut dan telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka dengan cara itu dia semacam membuking tempat bagi kita. Menyediakan hupah bagi setiap kita. Dan suatu waktu kelak dia akan datang menjemput kita. Itulah masa yang kita nantikan. Itulah nubuatan PLPB yang belum terjadi. Hampir seluruh nubuatan para nabi sudah terjadi. Tinggal yang kita tunggu adalah kedatangan yang kedua. Seperti kedatangan seorang pengantin laki-laki tadi menjemput kekasihnya untuk dibawa ke tempatnya. Sehingga benar kata Yesus, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi kita dapat kepastian Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita lewat dia naik ke sorga. Yang ketiga,
Untuk apa Yesus naik ke sorga? Berikut ini saya katakan dia tetap memerintah dari sorga, saudaraku. Apa artinya? Yesus yang mati dan bangkit adalah Yesus yang sama, sekarang bertahta dan menjalankan pemerintahan dari sorga. Dia sebetulnya tidak meninggalkan bumi, tetapi melanjutkan pemerintahannya dari kantor pusatnya, tanda kutip gitu, dari sorga. Maka dia, saudaraku, sebetulnya naik ke sorga itu tidak berubah kodrat, tetap dengan tubuh yang sama itu dulu. Sekaligus memerintah ke sorga berarti dia tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap terkoneksi dengan kita. Dengan cara apa? Ialah gereja diurapinya, diutusnya untuk menjalankan suatu pemerintahan spiritual di bumi yang sekarang ini. Kristus memerintah dari sorga dengan melibatkan kita. Jadi dia tetap menjadi pemerintah kerajaannya yang luas, bukan hanya meliputi bumi dan bumi termasuk di dalamnya, dan untuk bumi dia memakai gerejanya. Itulah sebabnya, saudaraku, disebut kepala gereja adalah Yesus Kristus dan kita semua adalah anggota dari satu tubuh yang esa, yaitu gereja Yesus Kristus. Dia tetap terkoneksi dengan kita. Dia pun sudah berjanji di Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Salah satu bukti bahwa Yesus tidak meninggalkan kita, saudaraku, suatu ketika dia menjumpai Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam bentuk penglihatan ilahi, tetapi itu pengalaman yang nyata, saudaraku. Yohanes bukan sedang bermimpi, dia melihat dan bercakap dan kemudian diikuti dengan serangkaian penglihatan-penglihatan tentang sorga dan tentang kejadian-kejadian yang akan datang di masa depan. Selain itu juga bukti bahwa Yesus memerintah dari sorga, itulah tujuannya dia naik ke sana, maka dari sorga dia mengirim atau mengutus Roh Kudus mendiami kita, saudaraku. Kenapa kita perlu didiami Roh Kudus? Karena pemerintahan ini pemerintahan Allah. Kita hanya organ yang dipakai atau instrumen demi kepentingan kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah berada di sorga sekarang. Yohanes 16 ayat 7 misalnya berbunyi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh itu, yaitu penghibur itu, atau dalam bahasa Yunani parakletos itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti dia tidak meninggalkan kita, dia mengutus Roh Kudus. Yang Roh Kudus adalah juga Allah itu sendiri. Jadi selama masa kedatangan Yesus yang pertama, yaitu diujungi dengan kenaikannya ke sorga, sampai kelak kedatangan yang kedua, maka masa antara inilah Yesus memerintah dari sorga dengan melibatkan kita. Kita memerintah secara spiritual. Pemerintahan yang lain tetap berjalan di dunia ini. Gereja tidak pernah mempunyai rencana mengkudeta kerajaan atau republik manapun. Sebab peran kita dalam pemerintahan Allah di bumi sekarang adalah pemerintahan rohani, spiritual, kingship, bahasa lain disebut menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi kebenaran, pemberita kebenaran, dan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kita sudah dapatkan 3 tujuan Yesus naik ke sorga. Pertama, membuktikan dia berasal dari sorga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, untuk memerintah dari sorga. Yang terakhir tambahan, akan datang kembali kelak. Kita baca Kisah Rasul 1 lanjutan ayat tadi, sekarang ayat 10 dan 11. Demikian firman Allah. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Jadi dalam bahasa Inggris disebut the same Jesus akan datang lagi dengan cara yang sama, the same way. The same Jesus, the same way. Artinya Yesus yang naik itu 2000 tahun lalu, Yesus itulah yang nanti akan turun. Dengan cara yang sama, artinya kita dapat melihat dia mata dengan mata. Kita dapat bersekutu dengan dia. Kita dapat memegang dia. Benar-benar real tubuh ya. Tubuh yang sebenarnya, tubuh inkarnasi menjadi manusia, yaitu firman yang menjadi manusia. Jadi saudaraku, kenaikan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sekaligus kita mau pelajari ini, bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita saudaraku. Karena Yesus juga tidak berhenti di dunia ini. Dia naik ke sorga. Artinya lanjutan daripada pengharapan kita bukan berujung berakhir di bumi ini, melainkan di sorga saudaraku. Dunia ini bukan tujuan akhir. Maka nasihat-nasihat rohani selalu berbunyi. Jangan mati bagi dunia. Jangan kejar dunia. Jangan terikat dan terpikat dunia. Janganlah hartamu di dunia, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi tujuan kita berikutnya, etape perjalanan hidup kita yang berikutnya dan yang kekal itu adalah sorga. Sekaligus juga kenaikan Yesus ini mengajarkan agar jangan kita berkanjang kepada sorga, memelototi sorga. Lihat tadi malaikat tadi berkata, mengapa kamu melihat ke langit? Artinya jangan terus melihat ke langit, harus sesudah melihat sorga, berpengharapan ke sorga, orientasi hidup ke sorga, kemudian lihatlah kemudian dunia ini lagi. Sesudah kita memandang sorga, maka dengan cara yang baru kita disuruh oleh Tuhan melalui malaikatnya melihat dunia ini saudaraku. Pandanglah dunia ini, pandanglah wilayah kerja kita. Tetap kita mengingatkan lagi pada tema besar kita sepanjang tahun ini. Be a missional church. Jangan hanya mengimpikan segera naik ke sorga. Rasul Paulus pernah bergumul, mana yang kupilih katanya. Aku ingin pergi ke sana, tapi melihat kamu aku ingin tetap di sini. Dan kemudian Paulus mengunjungi dengan kata, aku tahu aku akan tetap di sini karena pekerjaan-pekerjaan ini. Demikian juga kita saudaraku, betul kita kagum Yesus sudah naik ke sorga, tapi interpretasi, terjemahkan dari kekaguman kita itulah, lihatlah dunia ini, kerjakanlah tugas kita, karena kita juga ditetapkan di sini, ditempatkan di sini untuk memerintah, memberikan pengaruh yang baik di tengah dunia ini. Kita baca Kisah 1 ayat 6 sampai 8, percakapan yang sebelumnya, kita nggak baca seluruh ayatnya. Di situ para murid masih bertanya kepada Yesus, maukah engkau sekarang memulihkan kerajaan Israel? Lihat ya, sudah 3 tahun mereka bersama Yesus dengan segala pengalaman, pengajaran, diskusi, bahkan juga teguran dari Yesus. Sampai pada menjelang Yesus naik, masih bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Masih berpikir kerajaan Israel yang fisikal di dunia ini. Padahal Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktunya. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya kita tidak hanya berpikir kerajaan Israel sebagai lanjutan dari kerajaan Daud di zaman dulu. Wilayah kerja gereja mencakup sampai ke ujung bumi. Pandanglah itu. Dengan perspektif sorgawi, lihatlah dunia, kebutuhan dunia ini. Sebab Yesus juga tetap berkata di dalam doanya, jadilah di bumi ini seperti di sorga. Melalui kita Tuhan mau berkarya supaya terjadi reformasi, supaya terjadi perubahan-perubahan, sehingga dunia ini menjadi semakin siap bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saya masuki pada bagian akhir saudaraku. Kenaikan Yesus ke sorga artinya cerita iman kita belum selesai. Kalau sebuah film kira-kira berkata to be continued.
masih akan dilanjutkan dalam kebersamaan kita ketika Yesus datang yang kedua kali. Lanjutan misi Allah melalui Yesus Kristus dan memakai gerejanya. Masih banyak lagi kerja kita, saudaraku. Dan saya pernah menyampaikan dalam khotbah yang lain, sekolah kepemimpinan bagi kerajaan Allah di langit baru, bumi baru adalah sekarang. Ketika kita mempraktekkan, kita nanti punya pengalaman. Tahukah saudaraku, di dunia kerja juga syarat dua yang dipunyai seseorang adalah syarat pendidikan, syarat pengalaman. Nah, kita juga jangan hanya tahu firman Allah, tapi berpengalaman karena menjadi pelakunya. Saya percaya kita akan disiapkan Tuhan menjadi orang-orang mendapatkan kedudukan bagi pekerjaan yang berlangsung pada next period kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Slide terakhir ucapan saya, selamat memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga, membuktikan dia datang dari sorga. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus naik ke sorga, memerintah dari sorga sampai sekarang ini di bumi melalui gerejanya juga. Dan dia akan datang pada suatu hari yang akan datang walaupun kita belum tahu kapan itu akan terjadi. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus pada 18 bulan 5 yang akan datang. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami. Dari pembelajaran kami dari kitab Kisah Para Rasul ayat 9 sampai 11. Kiranya pengenalan kebenaran ini menambah iman kami. Mengokohkan iman kami. Yesus yang naik ke sorga adalah Yesus Allah yang menjadi manusia. Yang kami nantikan kedatangannya lagi di masa yang akan datang. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan atas sabdamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Salam. Saudara-saudara, kita baru diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa di dalam menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita semua jadi paham bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Dan malam hari ini kita juga sudah dipilih untuk menunggu kedatangan Tuhan. Sebagaimana para rasul, para murid-murid dulu yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga diberi kesempatan untuk menunggu kedatangannya. Untuk itu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah meneguhkan kami, menguatkan kami. Bahwa dalam rangka memperingati tanggal 18 Mei Engkau naik ke surga. Biarlah Tuhan firman-Mu malam hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Malam hari ini, malam hari yang istimewa, di mana kami juga boleh diberi kesempatan untuk mendoakan sahabat teman-teman kami dan orang-orang senior kami yang saat ini mengalami sakit. Tuhan melihat saudara-saudara kami yang ada yang mengalami sakit kanker, sakit tumor, dimanapun sakitnya, Tuhan Kau tolong sembuhkan. Mereka yang mengalami alergi, mereka juga yang mengalami tulang kropos, mengalami banyak penyakit Tuhan, gangguan darah dan sebagainya. Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan jamah mereka dengan iman mereka Tuhan, kesembuhan-Mu nyata. Kami tumpangkan tangan Tuhan atas mereka yang sakit. Dari mimbar ini biar terpancar kemuliaan Tuhan, menjamah sakit penyakit mereka, disembuhkan. Segala sesuatu yang mustahil dibuat Tuhan menjadi mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Semua Tuhan bersihkan. Virus penyakit, apapun penyakitnya, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Kami juga terus berdoa Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini Tuhan. Kami tahu para pengusaha, orang-orang yang kesulitan ekonomi, Tuhan tolong mereka. Tuhan banjiri mereka dengan berkat. Demikian juga dengan para pengusaha
yang kebanjiran usaha, kebanjiran order, Tuhan berkati mereka. Berkati pengusaha-pengusaha di GPI Avia khususnya Tuhan. Sehingga mereka dipenuhi dengan berkat. Berikan hikmat, berikan kemampuan agar mereka boleh terus mengerjakan order-order ini dengan kekuatan ekstra dari Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya karena Engkau juga membukakan tingkap-tingkap langit. Bukan hanya bagi pengusaha, bagi semua Tuhan yang bekerja dimanapun ladang mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu ini. Berikan kekuatan dan kesehatan buat setiap kami Tuhan. Anak-anak, orang tua, dan kami-kami semua yang bekerja, khususnya jemaat-Mu GPI Avia dan sahabat-sahabat kami yang mengikuti melalui online. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat dimanapun Anda berada malam hari ini dan juga yang ada di tempat ini, Tuhan kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini, doa malam hari ini. Mari tadahkan tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dengan segala berkatnya dilimpahkan kepada engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih dan anugerahnya. Biarlah Tuhan terus menyayangi engkau, menjaga engkau keluar masuk dimanapun engkau berada. Tuhan menyertai engkau. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin.